awal kursus aja aku cuman bawa 3 alat make up, itu pun sisa hantaran. Yang lain tuh pada bawa kayak beauty case besar-besar kayak gitu. Aku awalnya cuman bawa pouch doang, pouch kayak tempat pensil gitu tuh. Kalau inget maaf ya, aku tuh kalau inget kesana suka tiba-tiba jadi cengeng sih Mbak, maaf banget. Perkenalkan, nama saya Putri Citra Pratiwi. Kebanyakan orang manggilnya Putri sih. Kebetulan saya basicnya ibu rumah tangga yang sekarang menjelma menjadi MUA. Saya memiliki 4 orang anak, 1 suami. Basic saya sebetulnya tidak di make up. Terakhir jenjang pendidikan itu S1 Teknik Elektro. Nama Xavier Pro sendiri sebetulnya diambil dari anak saya, anak yang ketiga. Namanya Zafran Xavier Arsyad. Kenapa saya ambil nama Xavier? Karena artinya itu bersinar. Banyak yang bilang nama itu membawa berkah. Jadi saya berharap nama ini menjadi doa juga, biar di usaha saya terus bersinar gitu. Amin. Awal mulanya memang tidak ada ketertarikan. Menjalani kursus itu nggak nyaman. Pertama tidak ada basic. Kedua, saya benar-benar nggak punya apa-apa. Kalau bisa dibilang sih titik cut off banget ya. Suami nggak kerja, anak saya 3, harus dikasih makan. Sedangkan saya memang saat itu hanya mengandalkan dari jualan skincare. Itu pun saya kayak dropshipper gitu, ngambil dari temen yang keuntungannya nggak seberapa. Ketika kursus kayak yang masih 50-50 gitulah. Memang waktu seleksi ada maksudnya sedikit pembahasan sih dari Bu Uci waktu itu, bahwa outputnya dari kursus ini tuh memang ingin menghasilkan wirausaha muda mungkin ya, yang lebih mandiri lah gitu. Pada saat itu sih aku masih nggak tertarik ya Mbak ya ke arah sananya gitu. Malah masih kayak yang yakin nggak nih, bisa nggak nih gitu kan, karena dari awal pun tidak ada basic make up ya. Jadi akhirnya kursus 3 bulan, waktu itu 200 jam kalau nggak salah. Kayak Bunda Riva, instruktur semua di sana bener-bener yang ngasih motivasi, bener-bener yang kayak mendorong setiap muridnya gitu, dengan segala cara pembelajarannya, dengan segala teknik pembelajarannya, sampai pada akhirnya beres kursus. Terus ada yang nawarin minta bantuin make up. Awalnya nolak karena masih insecure gitu. Pertama nggak punya alat make up juga. Awal kursus aja aku cuman bawa 3 alat make up, itu pun sisa hantaran. Cuman kan memang difasilitasi ya dari kursus, jadi alhamdulillah lah. Yang lain tuh pada bawa kayak beauty case besar-besar kayak gitu. Aku awalnya cuma bawa pouch doang, pouch kayak tempat pensil gitu tuh. Kalau inget maaf ya, aku tuh kalau inget kesana suka tiba-tiba jadi cengeng sih Mbak, maaf banget. Nama saya Ripa Rubaria. Kebetulan di sini Ibu ini sebagai pimpinan dari LKP Ripa. Dulunya biasa seperti ibu rumah tangga aja biasa. Karena Ibu merasa tergugah gitu ya, lihat teman-teman yang pada ikut kursus rias pengantin. Kalau zaman dulu kita bayar, kalau yang sekarang kan banyak gratis. Kalau dulu harus punya modal sendiri. Nah, beberapa tahun kita eksis di organisasi, kita tertarik bagaimana ya caranya untuk kita mendirikan lembaga supaya banyak masyarakat sekarang kan yang putus sekolah ya, tidak bisa melanjutkan kuliahnya, yang tidak bisa bekerja karena mencari pekerjaan kan susah sekali. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Putri, apa kabar sayang? Gimana, sehat sayang? Gimana weddingnya? Gimana anak-anak sehat? Alhamdulillah Bunda. Syukur, alhamdulillah. Awal kenal dengan Putri tahun 2019.
Dia datang ke sini karena ada kursus gratis itu. Ya kalau ibu bicara itu sedih lah. Putri itu datang ke sini sampai ya gimana lah, orang boleh mohon maaf ya, orang susah gitu. Dia punya anak, suaminya tidak bekerja, dia harus seperti apa mencari nafkahnya untuk keluarga, bebannya dia berat. Datang ke sini dengan tidak membawa apa-apa nih, Bun, Put ke sini cuman punya alis segini katanya. Di sini udah disiapin, barangnya ada. Tapi karena dia itikadnya, keinginannya sangat besar, ya alhamdulillah tuh Putri itu nurut dalam etikanya juga dia baik. Terus apa yang diapa-apain juga dia baik, nurut. Memang kalau ibu tuh dalam pembelajaran agak keras ya sama anak-anak. Keras itu bukan karena benci, tapi mereka itu harus berhasil gitu. Instruktur aku kalau mungkin menurut orang galak kali ya Mbak ya, aku tuh sempet beberapa kali ingin nangis sebetulnya. Kayak misalnya udah make up nih semua dinilai nggak bagus gitu, maksudnya ini kurang nih, hapus semua gitu kan, diulangi lagi dari pertama. Itu kan yang udah nggak ada passion make up, kesel, ingin nangis. Tapi ternyata hasilnya gitu setelah ini seperti apa, karena jadi bukan hanya sebatas itu aja sih, kayak kita tuh di sana bener-bener etika kita diajarin harus seperti apa, attitude-nya tuh harus seperti apa, bener-bener semuanya sih. Kalau aku bilang awal mula banget Mbak, aku itu bisa dibilang nolongin, dan itu keuntungan aku 300.000 karena memang orangnya butuh ditolong. Oke, nggak apa-apa, sekalian aku niatnya dalam hati nambah-nambahin portofolio gitu kan, karena awal-awal ngeluasin tangan juga di situ mengalir sih Mbak, alhamdulillahnya gitu. Jadi sambil aku PKL tuh sambil ada yang nawarin kerja, terus aku pun sambil kayak iseng-iseng bikin akun IG gitu. Jadi walaupun hasil makeup aku masih yang bener-bener bisa dibilang aku aja ketawa gitu kalau lihat tuh gini ya dulu. Dari yang satu baju banget Mbak, aku tuh dulu galerinya di rumah masuk gang. Kalau konsumen datang tuh di rumah aku hanya ada satu baju akad, satu aja itu. Sempat insecure juga, tapi aku selalu yakin rezeki Allah ya. Kalau misalnya sudah rezekinya udah pasti jadi gitu kan. Setiap dari penghasilan itu aku sisihin 50.000, 100.000 gitu. Kalau udah kekumpul aku beli make up satu-satu waktu itu. Sampai akhirnya bisa punya semuanya kayak gini gitu. Jadi kita buka dulu pola pikir mereka, terus kita kita gali dulu impian mereka. Apakah mereka betul ingin jadi pengusaha? Skillnya kita kasih, tapi untuk jadi wirausaha itu tuh nggak gampang loh. Jadi peserta didik ketika Mbak Putri menjadi instruktur itu kan Mbak Putri bercerita itu pengalaman real. Bagaimana dia up and down, bagaimana dia bisa survive gitu ya untuk menjadi MUA itu tidak mudah. Ya balik lagi, LKP Rifat tempat aku lahir mungkin ya. Awal mula aku jadi seperti ini, jadi lebih ke kayak kasih semangat gitu, yuk bisa yuk gitu, dari aku yang nggak punya basic, yang nggak punya modal gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu, ketika kalian yakin sama Tuhan, yakin sama diri kalian, insya Allah semuanya bisa gitu sih. Jadi ingin ada menghasilkan aku yang lainnya gitu mungkin ya, amin.